Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Sudirman, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 dari SD Negeri Wanajaya Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, implementasinya di sekolah saya, serta tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik kita hendaknya memperhatikan 3 hal dalam menghadapi anak, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Sebagai seorang guru, kita wajib memberikan contoh baik dalam bersikap dan bertutur kata agar menjadi teladan bagi siswa. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan motivasi atau dorongan positif demi meningkatkan semangat belajar siswa. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang guru hendaknya mampu mendorong, mendukung, dan mengarahkan siswa ke pengalaman belajar yang lebih baik. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara: menuntun anak mencapai kodratnya. Tukang kebun kehidupan. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan berpihak pada anak. Dalam menuntun anak mencapai kodratnya, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam: pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan peserta didik. Kodrat zaman: pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan namun tetap diarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun kehidupan, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman seperti dipupuk, disiram, serta membasmi hama yang mengganggu. Beda tanaman, beda juga cara perawatannya. Seperti itu pula anak didik kita. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan budi pekerti. Yang pertama, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Yang kedua, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengolah diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pendidikan yang berpihak dapat diartikan seorang pendidik harus bisa melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Seorang pendidik memberikan kemerdekaan kepada murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan idenya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Implementasi pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang menuntun sesuai kodrat alam dan zaman. Dilaksanakannya ekstrakurikuler pramuka, pencaksilat, seni dan olahraga,
Pembelajaran alam terbuka bagian dari menuntun siswa mencapai kodrat alam. Sedangkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam rangka menuntun siswa mencapai kodrat zamannya. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara, di sekolah dilaksanakan penanaman karakter anak melalui berbagai kegiatan pembiasaan yang meliputi senyum, salam, sapa, sopan, santun, nilai cinta tanah air, dan religi. Dengan tujuan anak akan terbiasa tidak hanya di sekolah, tapi di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid juga terdapat banyak tantangan. Tantangan tersebut adalah yang pertama, motivasi murid yang masih kurang terhadap program-program sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih kurang dalam memahami pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi supaya proses pembelajaran lebih menyenangkan murid. Yang ketiga, guru mengikuti pelatihan atau diklat yang dapat mengembangkan keterampilan mengajar yang berpihak pada murid. Yang keempat, selalu memberi contoh dan keteladanan yang baik untuk murid. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih.